Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kaitannya iman seseorang? Ini sering kita, pokoknya urusan perzinahan, perselingkuhan itu sudahlah serahkan kepada iman. Ya betul, memang iman itu ada kaitannya dengan orang bisa terlepas dari perzinahan. Sebagaimana dalam hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, dalam Sahih Bukhari. Tidaklah seorang itu berzina, saat berzina itu dia muslim, dia mukmin. Maksudnya apa di sini? Ya, para ulama berbeda pendapat sebagaimana di dalam syarah Muhammad Fuad Abdul Baqi. Yang lebih tepat itu maknanya adalah sebagaimana dikatakan oleh para muhakkik, bahwasanya seseorang itu tidak akan melakukan kemaksiatan ini, berzina, mencuri maupun korupsi dan seterusnya, wa huwa kamilul iman, sementara dia itu imannya sempurna. Jadi orang berzina itu memang imannya tidak sempurna saat melakukan itu. Setelah itu bisa aja bertobat. Ini yang terjadi, memang iman itu bisa menghindarkan seseorang dari perzinahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, syahwat itu kadang lebih kuat daripada imannya. Imannya kurang, ya, kurang sempurna, lemah, syahwatnya yang kuat, ya terjadi perzinahan. Ditambah kesempatan yang terbuka lebar. Ini sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana datang seorang pemuda mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, i'dzalli bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Coba ini bisa dibayangkan. Dia datang kepada Nabi menunjukkan dia beriman kepada Nabi, percaya kepada Nabi. Tetapi iman yang sebetulnya ya mungkin lebih kuat ya daripada iman-iman banyak orang sekarang, itu dia rasakan hampir-hampir tidak mungkin untuk membentengi dia dari perbuatan zina. Sehingga karena mungkin kewalahan ya menghadapi syahwat itu, dia datang kepada Rasulullah, minta izin. Seolah-olah kalau Rasulullah izinkan jadi kekhususan, taksis kepada dia untuk berzina, tidak apa-apa. Kalau begitu, mungkin mikirnya begitu. Iman ya, yakin kepada Rasul ya, tapi gelora itu lebih kuat mungkin dia rasakan dibandingkan imannya. Sehingga tidak cukup itu tadi. Maka Rasulullah kemudian punya satu langkah untuk membuat ini semakin kuat, yakni mengajak dia berpikir. Jadi antara iman, keyakinan itu disertai dengan pemikiran yang kuat, itu bisa membentengi seseorang. Maka Rasulullah tanyakan, atau hibbuhu li ummik, apakah engkau senang kalau ibumu itu dizinai orang? Pemuda ini mengatakan, la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tidak ya Rasulullah, Allah menjadikan aku sebagai tebusan engkau ya Rasulullah. Jadi tidak senang kalau ibunya dizinai. Terus Rasul bertanya lagi, ya, dengan pertanyaan yang sama, atau hibbuhu li ibnatik, ya, apakah engkau senang kalau putri engkau dizinai orang? Dan seterusnya, ya, saudara perempuan engkau, bibi engkau dari pihak bapak, bibi engkau dari pihak ibu. Jadi sebutkan itu satu-satu, jawabannya sama, tidak senang. Baru kemudian Rasulullah letakkan tangannya di dada pemuda itu dan dibacakan doa, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini, sucikan hatinya dan jaga kemaluannya. Setelah didoakan ini dan diajak untuk merenungi tadi, pemuda ini tidak ada lagi kepikiran untuk berzina. Ini menunjukkan apa? Di satu sisi pentingnya berpikir, tapi di sisi lain itu menunjukkan bahwasanya kadang nafsu itu begitu besar, iman itu kurang kuat untuk menghindari dari perzinahan itu. Sehingga perlu ada peran yang lain. Nah, peran yang lain ini selain iman ini mestinya ada kontrol sosial. Karena kalau iman lagi lemah bisa terjadi kalau tidak ada kontrol sosial. Tapi sayangnya kontrol sosial ini oleh KUHP yang baru itu dibonsai, dikebiri perannya. Sehingga tidak bisa itu masyarakat mempersoalkan orang yang berzina, selingkuh. Ya, kecuali kalau seperti ini ya, ada suami
atau istrinya yang melaporkan baru bisa digerebek ya. Seperti yang terjadi ya 2 Januari kemarin. Ya, ada jaksa dan pengacara digerebek di hotel. Karena apa? Karena suami sang jaksa lapor. Kalau tidak lapor menurut KUHP bisa dipermasalahkan, tidak ada wewenang. Sehingga yang terjadi ini di mana ini? Yang lagi rame mertua dengan menantu itu mestinya kalau pakai KUHP warganya ini bisa dipermasalahkan, tidak punya hak. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi kalau iman tadi itu bisa naik turun, maka kontrol sosial, amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap bisa menjaga masyarakat itu dengan baik. Sebagaimana Rasul umpamakan orang yang melanggar hukum itu seperti orang yang melubangi kapal. Kalau penumpang kapal yang lain tidak mencegah, hancur semuanya. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim nyatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja ya, yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jadi ini perintah untuk masyarakat itu supaya peduli dengan sekitarnya. Kita ini juga ada kemungkaran jangan dibiarkan, itu merusak, jadi sebab bencana. Apa yang dimaksud man ro'a di sini? Siapa yang melihat ini maknanya adalah alima, mengetahui, karena tidak disyaratkan harus melihat langsung. Ini asal tahu saja itu ada kemungkaran, hendaklah dia ubah. Minkum siapa di antara kalian, yakni orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah baligh ya, berakal dan dia mampu untuk melakukan itu dari kalangan kaum muslimin, maka wajib melakukan kontrol sosial itu. Terlebih kepala lingkungan, ketua RT, ada kemungkaran di wilayahnya, kalau dia tahu dia wajib tegur. Terus kemungkaran itu apa yang dimaksud? Yang mestinya itu dikontrol itu adalah tarku wajibin au fi'lu haram, meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Shaghiratan kana au kabirah, baik besar maupun kecil maupun besar. Termasuk melakukan keharaman ini walaupun yang melakukan tidak berdosa. Seperti apa? Seperti ya ka'an ra'a sobiyan yazni bi sobiyatin. Seperti misalnya melihat anak kecil dia berzina dengan anak kecil perempuan yang lain. Sama-sama belum baligh, maka sebetulnya tidak berdosa. Tapi itu tetap hendaknya dilarang. Jangan kemudian ayo teruskan, kan belum berdosa. Ini tidak boleh begitu. Itu tetap masuk dalam kategori fi'lu haram, meskipun pelakunya tidak berdosa. Ada orang gila misalnya ya, laki-laki gila, perempuan gila mau berzina. Mereka melakukan itu tidak berdosa karena nggak punya akal. Tapi yang melihat hendaknya mencegah itu. Kemudian falyughayyirhu itu hendaklah dia ubah wujuban bisyar'i la bil aql. Ini wajib secara syara', bukan secara akal. Dan ini wajib secara kifayah, artinya kalau sudah ada yang mencegah ya terlaksana itu, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Makanya sebetulnya ketika ada sekelompok masyarakat yang aktivitasnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu menggugurkan dosa semuanya. Mestinya ini dilakukan oleh yang punya wewenang polisi atau Satpol PP, sehingga kepala negara atau masyarakat di kampung itu terbebas dari dosa tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya senang itu ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di dalam Fathul Mubin Syarah Arba'in Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga ini peran negara yang penting. Jadi kalau tadi keimanan ini mesti